Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Di video kali ini saya ingin membuat tes kehematan lagi ya di mobil saya. Sebelumnya di video saya sebelumnya pernah menguji kehematan dari mobil saya ini, Hyundai Avega GX tahun 2012. Waktu itu saya mengemudi di dalam kota mendapatkan perbandingan 1 liter berbanding 11,45 km ya. Jadi saya dapat 11,45 km itu dari beberapa faktor yang memang mempengaruhi ya. Jadi tidak serta-merta teman-teman bisa pukul rata bahwa yang saya dapat di tes dalam kota 11/45 itu akan sama semua di semua mobil Hyundai Avega. Itu tidak bisa ya. Jadi sebelum saya akan menguji seberapa jauh kehematan mobil saya untuk keluar kota, silahkan teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya. Saya doakan yang berkenan subscribe dan yang atau sudah subscribe bisa senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilimpahkan segala hajatnya ya. Jadi langsung saja ya, ini saya sedang berada di dekat rumah saya. Ini kilometer mobil saya sekarang 49.525. Bensin saya tinggal separuh itu ya, separuh kurang sedikit. Nah, ini rencana saya ingin melakukan perjalanan dari kota saya, Wonosobo, ke Jogja ya. Jadi kira-kira itu kalau dari Wonosobo ke Jogja itu kurang lebih 100 km lebih ya. 100 km lebih. Jadi nanti saya akan isi full tangki ya, sama seperti biasa-biasanya itu ceknya. Saya menggunakan metode full to full ya, karena metode ini yang sesuai dan yang paling banyak digunakan oleh para pengguna mobil untuk mengecek kehematannya. Jadi nanti saya akan fullkan bensinnya, terus nanti saya akan perjalanan ke Jogja dan kira-kira bisa habis sampai berapa liter ya. Semoga bisa dapat lebih dari 11,45 ya, karena waktu dalam kota itu 11,45. Karena apa ya namanya, kata banyak orang kalau luar kota itu lebih hemat daripada dalam kota, karena memang dalam kota itu kan lebih padat dibandingkan ke luar kota. Jadi nanti semoga mobil saya bisa dapat 11,45 lebih. Jadi untuk itu langsung saja ini saya akan mencari pompa bensin terlebih dahulu untuk melihat kehematan dari bahan bakar saya ya. Setelah saya isi bensin langsung perjalanan menuju Yogyakarta. Nah, ini saya akan mencari pompa bensin ya. Ini jalanan di kota saya. Hari ini saya rekam di hari Jumat sore. Jadi masih lengang sekali perjalanannya ya. Bisa dilihat ini di depan saya tidak ada banyak kendaraan ya. Artinya memang kendaraan di kota saya per hari Jumat sore itu masih sangat sedikit ya. Biasanya kalau hari-hari weekend itu kebanyakan sudah mulai masuk itu kendaraan dari luar kota ya, karena mengingat di kota saya itu ada yang namanya wisata Dieng. Nah, jadi itu sangat diminati banyak orang, terutama pada sunrise-nya. Dan selain sunrise juga ada gunung di Dieng juga ya, di gunung namanya gunung apa ya saya lupa, Gunung Perahu sama Gunung Bismo juga. Sehingga kalau weekend itu sangat ramai sekali. Nah, ini tanjakan yang akan kita lalui pertama. Jadi Wonosobo ke Jogja itu banyak sekali tanjakannya dibandingkan jalan datarnya ya, karena memang kawasan Wonosobo kan memang kawasan gunung ya. Jadi ya itulah serta-merta
banyak tanjakan dan turunannya ketimbang jalan lurusnya ya. Jadi ini perjalanan di kota saya. Sekarang alhamdulillah cuacanya masih panas, jadi sangat bersahabat sekali untuk perjalanan kita menuju Yogyakarta nanti. Semoga perjalanannya bisa ramai, bisa lancar, dan saya bisa selamat sampai ke tujuan Yogyakarta ya. Jadi rencana saya ke Yogyakarta itu ke tempat saudara saya, saudara kandung saya, mbak saya di Jogja, di daerah Sleman ya. Jadi kakak saya stay di Sleman. Jadi ini rencana mau ke sana sekalian mengukur kehematan bahan bakar Hyundai Avega saya tahun 2012 untuk luar kota ya. Kemarin saya dalam kota bisa dapat 11,45 pun saya juga kaget kok bisa saya dapat 11,45. Dulu waktu pernah saya ngukur sebelum itu, terakhir video yang saya buat itu habisnya paling dapatnya 1:10. Nah ini dapat 1:11,45 itu sudah luar biasa menurut saya ya. Ya waktu itu memang cara mengemudi saya tidak mengatur RPM-nya sembarang. Waktu itu saya dapat 1:10 itu RPM-nya sembarang, bisa naik turun ya, tidak di rentang 2000 sampai 3000 tidak. Saya bisa naik turun di atas 3000, kadang di bawah 2000. Nah itu jadi rata-rata tidak jelas, makanya mungkin itu salah satu faktor kenapa saya waktu itu bisa boros juga ya. Tapi mobil saya juga sudah pernah saya uji coba ke luar kota juga. Waktu itu saya dapat 13,5. Waktu itu saya ke Wonogiri, dari Wonosobo ke Wonogiri ke rumah nenek itu dapat 1:13,5. Tapi waktu itu saya pakai AC. Selain AC juga saya pakai, mobilnya itu diisi full penumpang dan full muatan. Nah jadi 13,5 menurut saya sudah sangat hemat sekali ya, dengan full muatan dan full AC dari Wonosobo menuju Wonogiri. Jarak yang ditempuh itu hampir 180 km sekali jalan. Jadi waktu itu saya PP 360-an, mendekati 370-an. Nah itu saya dapat konsumsinya itu 13,5. 1 liter dapat 13,5. Itu tanpa tol dan tanpa tanpa tol lah ya, lewat jalan umum, karena memang Wonosobo Wonogiri tidak ada jalan tolnya. Jadi mungkin kalau mobil saya dibawa ke tol akan lebih hemat lagi ya, untuk sampai ke perbandingannya mungkin bisa 1:15 mungkin ya, karena saya belum pernah lewat tol. Dan ya itu kendalanya, kalau di Wonosobo itu tidak ada tol, jadi saya tidak bisa uji coba langsung ke tol itu sendiri seperti apa. Nah itu di depan sana nanti ada pompa bensin. Jadi ini saya skip saja langsung ya, biar langsung nanti sampai pompa bensin, beli bensin habis berapa nanti kita ukur dulu, kilometernya direkam. Baru kalau sudah direkam nanti kita lanjutkan perjalanan kembali menuju Yogyakarta. Nah ini sekarang saya sudah berada di pom bensin, tinggal antri bensin untuk beli bensin. Jadi habis ini kita coba ukur ya. Di sini sih kilometernya 49535. Jadi nanti kita fullkan, nanti kita hitung ya. Sini Jogja itu paling tidak 100 km ada. Jadi nanti kalau sudah 100 km, atau mungkin langsung saya PP kan saja ya, dari Wonosobo ke Jogja, Jogja Wonosobo, nanti berapa kilometer. Nanti kalau sudah sampai Wonosobo lagi saya belikan bensin lagi, habisnya berapa tinggal nanti dibagi. Nah jadi barusan sudah diisi full, habisnya 264.900 ya, dapatnya 26 liter 490. Kilometernya sekarang 49.536. Nah saatnya kita langsung menuju ke Yogyakarta ya. Ini bensin sudah full, kita langsung perjalanan. Sekarang baru berjalan berapa kilometer tadi ya, dari titik berhenti. Jalanan juga lengang,
Tapi nanti nggak tahu ya, kalau mulai masuk ke daerah Magelang, Jogja itu kayaknya udah mulai padat. Jadi kita skip saja perjalanannya. Jadi suasana kota Wonosobo ini masih lengang sekali. Nah, jalanannya sangat lengang. Bisa dilihat tuh. Semoga sampai Jogja seperti ini biar tidak usah banyak macetnya. Nah, jadi ini saya ke Jogja bareng dengan anak dan istri serta sama kakek saya. Jadi plus barang-barang, jadi ya bisa dikatakan hampir full juga muatannya ya. Perjalanan kali ini sangat ya, cuacanya mendukung, tidak panas juga tidak hujan, sangat nikmat sekali perjalanannya ya. Jadi itu Hyundai Avega ini ya nyaman ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa keredaman kabinnya itu redam, terus kaki-kakinya juga nyaman, kaki-kakinya tidak apa ya, gembluduk lah istilahnya ya, gembluduk. Jadi nyaman sekali kaki-kakinya, kayak naik ini, kalau di Avega itu kayak naik kijang kapsul zaman dulu itu kan juga enak, soknya juga nyaman juga kan kalau naik kijang. Nah ini sama kayak naik kijang itu, seperti itulah. Nah ini suasana udah mulai padat. Di sana, di depan sana nanti ada perempatan soalnya, jadi agak macet karena harus bergantian. Nah ini perempatan sini namanya perempatan Kertek Wonosobo. Ini yang paling padat menurut saya ya, sebagai orang Wonosobo. Perempatan sini, jalan sini adalah jalan yang paling padat. Kenapa? Karena ini pertemuan dari arah kota Wonosobo. Nanti ada perempatan ke kiri itu ke arah Magelang. Jadi dari arah atas nanti kalau belok kanan, ini yang seberang jalan saya ini arah ke kota Wonosobo ya. Jadi nanti itu pertemuan dari arah Semarang, dari arah Purworejo, dari arah Wonosobo bertemu jadi satu, makanya sering macetnya di sini. Nah ini depan situ tuh, nah itu di depan itu sudah kelihatan pertigaannya. Nah ini pertigaannya. Nah ini pertigaan Kertek. Dan ini di sini juga yang sering terjadi kecelakaan di sini ya, karena dari atas itu kan jalanan turunan panjang. Nah, biasanya kebanyakan mobil yang tidak tahu medan di Wonosobo blok. Nah ini kita sudah sampai di Magelang, udah malam sekarang. Tadi perjalanannya naik turun, ini sampai barusan istirahat dulu sebentar di pompa bensin untuk sholat sama ya istirahat lah ya. Nah terlalu capek tadi perjalanannya naik turun. Nah sekarang udah masuk di kota Magelang sekarang ini. Lalu lintasnya juga lengang sekarang, bisa dilihat ya. Tuh. Lengang sekali. Jadi ini tuh masih di pinggiran kota Magelang ya. Jadi tidak begitu ramai. Nanti kalau sudah mulai masuk ke kota Magelang ya mungkin sudah mulai ramai ya. Ini kalau teman-teman main ke Jogja lewat Wonosobo, ini jalan menuju ke Candi Borobudur. Nah, kan? Di depan sana nanti ada Candi Borobudur, terus ada Candi Mendut juga ada. Jalanannya sepi. Tapi berbahaya ya, karena arah yang sebaliknya isinya truk sama bis-bis besar semua. Karena malam ya, jadi operasinya supir truk itu kan malam-malam sama bis antar kota antar provinsi juga malam juga, jadi ya itulah. Nih.
harus ekstra waspada kalau malam hari itu. Tuh lokasinya tuh. Nah ini udah mulai masuk. Nah ini kita ambil yang lurus ya, yang itu arah ke Borobudur. Nah itu kalau ke kiri nanti, ini depan ini ada pertigaan lampu merah. Ke kiri itu ke Semarang, ke kota Magelang. Kalau ke lurus itu ke arah Borobudur. Nah jadi kita kalau dari Wonosobo itu ambilnya yang lurus ke arah Borobudur. Nah ini ya, bisa dilihat jalanannya sepi sekali. Nah ini sepi, jalanannya sepi, padahal ini masih jam 6:04 lah. Oh jam 7, mendekati jam 7 malah, pantas mulai sepi. Jadi kita skip aja ya, nanti biar sampai ke kalau udah mulai jalan gede saja. Nah hari ini saya sudah sampai di Jogja ya semalam, karena apa namanya HP saya yang buat rekam itu semalam lowbat. Jadi perjalanan semalam tidak saya lanjutkan lagi. Jadi semalam itu saya sampai di Jogja jam 8:30. Ini kilometernya sudah 49.618. Kayaknya sudah hampir mendekati 100 ya. Kayaknya sudah hampir mendekati 100. Jadi ini rencana mau muter-muter Jogja dulu sore ini biar menikmati suasana Jogja ya kan. Udah sampai Jogja, kalau cuma sampai di tempat kakak terus istirahat aja kan eman-eman lah bahasa Jawanya. Jadi ini mau jalan-jalan di Jogja sembari muter-muter. Ini sekarang 49618. Nah, ini lagi persiapan, lagi memanaskan mobil. RPM sudah turun, sudah siap mau jalan. Oke, langsung saya skip dulu ya. Nanti kita lanjutkan di perjalanan. Nah, ini adalah situasi jalanan di ke daerah Yogyakarta ya. Ini di KM 7. Nah, itu suasananya ramai lancar. Nih, mau pergi ke suatu tempat di daerah Jalan Gunung Kidul, daerah Wonosari lah. Kondisinya ramai lancar seperti biasa ya. Jogja di hari Sabtu seperti ini. Ini dari arah sebaliknya itu dari arah Kaliurang. Kalau ini naik ini saya naik ini dari mau ke arah Kaliurang. Nah, itu yang dari arah Kaliurang sangat ramai ya. Kalau ke bawah itu berarti yang seberang sini yang turun sana itu berarti ke arah kota Jogja. Kalau ini ke arahnya Gunung Merapi. Ini kita mau ambil kanan karena memang mencari jalan yang sepi. Soalnya kalau kita lewat ke arah jalan utama di Jogja itu sangat ramai sekali ya. Biasanya macet juga, jadi lewat jalan-jalan pinggiran saja biar cepat. Nah ini sikonnya sudah mulai ramai, di mana-mana ramai Jogja. Nah itu jalanannya macet di mana-mana. Ini bukan di daerah kotanya ya, di daerah pinggiran Jogja lah. Jalanannya ramai, kita skip aja sedikit. Nah ini jalannya udah mulai sepi, masih ramai tapi ya udah mulai sepi lah daripada tadi ya. Ini di jalan mana ya ini ya, tadi Kaliurang terus belok kanan KM 7 lah tadi itu, terus belok kanan ini mau ke arah Gunung Kidul ya.
Saya cari jalan alternatif karena memang kalau lihat traffic light-nya itu sangat macet sekali di daerah jalan utama. Enter dong. Kita coba nanti ya, kalau kemarin sih habis dari perjalanan dari Wonosobo sampai ke mana ke rumah kakak saya itu dari full lebih sedikit ya kan, kita isi full ya, tapi jarumnya menunjukkan di atas full, tapi sampai di Jogja kemarin itu masih di jarum full ya kan, bisa dilihat tadi videonya, sempat kita lihat videonya itu masih di baris yang full. Nah, irit ternyata ya APK kalau bisa dibuat keluar kota ya. Ya, pemakaian semalam itu saya apa ya, pemakaian semalam itu kayak ya nggak karuan ya, kadang ngebut juga karena memang jalanan sepi juga, jalanan sepi, jadi agak-agak ngebut sedikit semalam itu. Sepi malam, RPM-nya jadi di atas 3000-an semalam, tapi ya itu masih hemat saja mobilnya ya. Padahal ya diisi full semalam itu 3 orang dengan barang bawaan di bagasi itu full, jadi ya ini dah ya, kita skip aja. Oh, mama di dalam situ. Nah, ini kita sekarang sudah ada di Jalan Maguwo Harjo. Jadi kita lewat di Stadion Maguwo Harjo. Ternyata sekarang lampu merah dan tidak terlalu padat juga, ramai tapi tidak terlalu padat ya. Ini situasi di sekitar Jogja ini, tidak di kotanya, di pinggirannya, di stadion, dekat Stadion Maguwo Harjo. Ramai lancar lah ya tuh. Ramai lancar. Nih. Semalam itu saya pakai RPM lebih dari 3000 dan kecepatannya hampir mendekati 80 sampai 100 lah ya, dan itu nyaman sekali ini mobilnya, tidak oleng juga tidak apa, jadi nyaman sekali. Recommended sekali kalau buat untuk keluar kota daripada ke dalam kota, lebih enak keluar kota. Nih situasinya. Nah, ini kita sudah sampai di ring road. Kalau ke kiri itu arah Solo, kalau ke kanan itu nanti arah ke kota Jogja dan Gunung Kidul. Ini sudah di ring road. Road mana ya namanya? Ring road timur kayaknya di sini ya. Jadi ini udah di pertigaan, nanti kita ambil kanan terus ambil ke arah Gunung Kidul. Ini sekarang jalanannya tetap ramai lancar ya, sama seperti di tadi, suasana ramai lancar seperti ini. Ini situasinya sekarang daerah ke arah lurus terus ini ke arah kota, nanti kita ambil ke belok kiri ke arah Gunung Kidul ya, ramai lancar. Nah, itu situasi lalu lintasnya di Jogja seperti ini ya. Ini ada bis sembarangan aja ya, tinggal masuk langsung aja. Kita ngalah aja ya karena bodi kita kecil. Kalau sama-sama besar ya mungkin berani maju. Ini kita ke arah ini, ke arah kiri nanti Purworejo, Bantul, Gunung Kidul juga ke arah kiri. Ini sekarang macet situasinya, di depan itu ada lampu merah, makanya agak macet. Nah, ini kan belok kiri sama kita nanti arahnya. Macet cet karena lampu merah. Itulah kalau di Jogja di mana-mana sudah macet, apalagi weekend seperti ini. Ini perjalanannya, kita naik ke Jalan Layang sekarang. Nih jalan layangnya tuh.
Wonosari, Bantul, Terminal Giwangan, Biraloka. Kita naik jalan layang. Ini jalan layangnya itu tinggi di sini ya, teman-teman. Kalau kita jalan layang, view-nya bagus biasanya sih. Ini udah maghrib juga, jadi saya skip dulu, nanti sampai lanjut lagi. Udah di arah ke Gunung Kidul ya. Tuh kak, bisa kita baca tuh penguntapan Piungan. Jadi kalau kita lurus terus lewat jalan ini, nanti kita sampai ke Gunung Kidul. Tapi kita tidak ke Gunung Kidul, tapi ke tempat makan di depan sini, daerah Jalan Wonosari. Setelah lampu merah ini nanti sampai ke lokasi. Jadi ya ini penggunaannya ya. Jadi kalau saya lihat itu lebih boros memang kalau di dalam kota ya. Itu udah berkurang, sekarang udah mulai berkurang tuh mungkin. Padahal tadi masih di atas di Jarum full, ini masih di Jarum ya, di Jarum full tapi yang mentok pojok sini. Nah sekarang udah mulai berkurang di Jarum full tapi yang paling bawah sekarang. Nah itu ternyata di dalam kota borosnya luar biasa ini ya, karena ya itulah ya, rem gas terus jadinya. Nah ini situasi dalam arah ke kota Jogja. Situasinya macet ya, padat merayap, bisa dilihat ya itu jalannya ya. Padat merayap teman-teman sini. Nah bisa dilihat ya tuh, rame tapi lancar. Nah itu, nah, ini rencana mau muter, tadi udah saya muter-muter di pinggiran kota, ini rencana mau muter-muter tengah kota, terus nanti habis ini sekalian mau cari pom bensin, terus akan saya belikan yang full bensinnya, terus nanti saya akan ukur berapa habisnya ya, 1 liter bisa berapa kilometer untuk perjalanan Wonosobo ke Jogja, dan ditambah muter-muter di kota Jogja. Oke, saya skip aja untuk nanti mencari pompa bensin. Ini mengarah ke kota Yogyakarta, ini pintu gerbang kota Jogjanya, ini bisa kelihatan tuh, kota Yogyakarta sudah bisa dilihat. Nah itu, ini sudah mulai masuk area kota Jogja, mulai padat. Saya skip aja nanti sampai beli bensin. Nah ini sudah mulai masuk, depan sana sudah mulai ke area Tugu Jogja. Nah itu depan sana sudah mulai mendekati ke Tugu Jogja ya. Mungkin dari sini tidak terlihat, kalau dari langsung mata sudah terlihat. Nah ini kita sudah mulai mengarah ke Tugu Jogja. Itu Tugu Jogjanya sudah terlihat, mulai terlihat sekarang ya. Tuh, jalanannya ramai, lancar, bisa dilihat. Nah barusan saya sudah beli bensin lagi ya. Kilometernya dapat 49652. Kemarin waktu berangkat itu 49535. Nah ini sudah 100-an lebih kalau saya hitung. Itu sudah ada 117. Barusan sudah saya hitung soalnya. Nah ini barusan saya hitung 49652 dikurangi 49535 ya, ketemunya 117. Saya hitung soalnya. Nah barusan saya beli ini, dapatnya belinya 80.100, berarti 8 liter 10 ya. Nah setelah saya bagi, ketemunya adalah 14,60 itu yang saya dapatkan. Nah ini hasil baginya ya, tadi 117 dibagi dengan 8 liter yang saya beli, 8,01, maka ketemunya adalah 14,6067416. Jadi kalau dibagi
ada 117 dibagi 8 itu 14,60. Jadi konsumsi bahan bakar saya ketika saya perjalanan dari Wonosobo ke Jogja dan muter-muter kota Jogja itu 1 liternya dapat menempuh 14,60 km ya. Jadi itu ada beberapa faktor ya yang bisa saya dapatkan segitu, karena kemarin itu muatannya full tapi tidak pakai AC, jalannya tidak lewat tol, dan menurut saya itu sudah sangat hemat ya, karena lewat jalan protokol biasa tidak lewat tol dapat 14,60 dengan muatan full tanpa AC. Terus lajunya juga di RPM-nya di atas 3000 terus kemarin waktu berangkat, karena malam hari jalanan sepi dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang bisa saya ukur dari kehematan mobil saya. Jadi tidak bisa dipukul rata ya. Jadi Hyundai Avega punya saya dan punya yang lain di dalam kota maupun luar kota itu tidak bisa diukur karena banyak faktor. Punya saya luar kotanya dapat 14,60, dan itu sudah menurut saya sudah sangat hemat ya, mendekati 15 dengan muatan yang full tanpa AC, tapi jalanannya naik turun dan masuk kota juga lumayan ramai juga. Jadi seperti itu video saya kali ini. Apabila bermanfaat silahkan like, apabila bisa bermanfaat dengan banyak orang bisa share, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.